Halo Moxmania semuanya, kembali lagi dengan Volken di sini. Setelah merilis beberapa hari lalu di Eropa, kali ini di Asia yang kebagian Poco X3 ini. HP ini adalah HP kelas mid-range yang bisa dibilang jawarannya sekarang yang meneruskan model sebelumnya yaitu Poco X2 yang kayaknya kurang dilirik. Sembari menunggu kedatangannya di Indonesia, ada baiknya kamu tahu dulu spek dan fiturnya dari HP ini. Kalau dilihat dari segi tampilannya dulu, pasti pertama kali yang menjadi perhatiannya yaitu ada di bagian bentuk kamera yang persegi namun dikelilingi oleh desain lingkaran. Jujur ini sih desain yang terlihat agak aneh, tapi sembari kelamaan waktu ini sih bakal menjadi desain yang terlihat unik dan anti mainstream banget. Dan untuk di bagian bawahnya terdapat tulisan Poco yang dulunya terlihat kecil kini menjadi gede amat. Serta untuk bodi belakangnya ini menggunakan material polikarbonat tapi sudah memiliki fitur NFC dan juga terdapat motif karbon di bagian tengah yang terkesan elegan banget nih HP. Selain itu dari segi warnanya ini dibuat finishing glossy yang terdapat dua varian yaitu ada shadow grey dan yang ini cobalt blue. Overall untuk desain dari Poco X3 ini memang benar-benar original dan tak lagi menjiplak dari desainnya Redmi ataupun Xiaomi yang selama ini Poco bernaung. Dan untuk di bagian kanan HP terdapat fingerprint sekaligus power dan ada juga tombol volume. Dan untuk SIM tray-nya ini sayangnya masih belum dedicated 3 slot tapi masih menggunakan tipe hybrid. Dan untuk konektivitasnya di bagian bawah ada USB Type-C, speaker dan jack audio. Dan untuk framenya ini memakai material aluminium yang kokoh banget. Untuk tampilan depannya, saya bilang ini desain yang cakep abis untuk sekelas HP mid-range. Kenapa? Secara untuk dari bezelnya, ini tipis banget meskipun memiliki grill speaker yang lumayan besar dan panjang yang menghasilkan dual stereo speaker. Apalagi HP ini memiliki desain kamera punch hole yang kecil banget di bagian tengah layar. Sehingga layarnya ini terasa lebih lega banget untuk kepuasan nonton film maupun gaming. Oh ya, untuk ukuran kameranya 20 megapiksel ya. Dan bentang layar dari Poco X3 ini 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dot display. Dan panel yang digunakan juga masih IPS LCD yang dimana untuk Poco X3 ini sudah memakai layar refresh rate tinggi yaitu 120 Hz dan touch sampling mencapai 240 Hz. Oh ya, untuk layarnya ini udah dilindungi dari Gorilla Glass 5 dan udah mendukung HDR10. Secara untuk kompetitornya di kelas mid-range dengan harga 3 jutaan kebanyakan masih belum memakai layar 120 Hz gini. Emang Poco adalah HP mid-range killer banget deh.
Beralih ke sektor kameranya, Poco X3 ini membawa setup kuat kamera belakang yang berukuran 64 megapiksel lensa utama dari Sony IMX682 dan 13 megapiksel lensa ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel lensa bokeh. Dan masalah dapur pacunya, untuk segi ini Poco dibekali prosesor terbaru dari Qualcomm yaitu Snapdragon 732G yang dimana embel-embel G itu emang dibuat khusus untuk keperluan gaming. Dan chipset ini memiliki speed 2,3 GHz octa-core dengan fabrikasi 8 nanometer yang memang mengalami peningkatan di sektor grafik processingnya yang kini lebih powerful dan kemampuan untuk mengimbangi kecepatan layar 120 Hz yang lebih stabil. Dan gak hanya itu, untuk mendukung performa gamingnya, Poco X3 ini mendapatkan peningkatan dari segi pendinginnya yang kini memakai teknologi yang disebut Poco Liquid 1.0 Plus yang dimana dari coolernya ini udah memakai desain 3D yang bisa menurunkan panas hingga 6 derajat. Oh ya, untuk menunjang pemakaian sehari-hari, Poco X3 ini menawarkan dua varian RAM yaitu ada RAM 6GB internal 64 dan RAM 6GB internal 128GB. Untuk urusan baterainya, Poco X3 ini menggendong baterai sebesar 5160 mAh yang sudah didukung fast charging 33 watt yang adaptornya itu udah include dalam paket pembelian. Untuk ngecharge-nya, Poco mengklaim dari 0 sampai 100 hanya memakan waktu 65 menit aja. Dan ada satu fitur unik banget yang saya bilang untuk gaming yang ada di Poco X3 ini, yaitu linear motor, yang dimana fungsinya ini untuk akselerasi saat menembak dan pada saat berlari cepat. Fitur ini akan menimbulkan pola getaran 4D yang membuat game semakin nyata dan asik. Dan untuk UI-nya sendiri, Poco X3 ini masih memakai MIUI 12 for Poco yang berbasis Android 10. Overall untuk harga paling rendahnya di kisaran 3 jutaan, ini sih HP yang paling worth it sekali menurut saya untuk soal spek dan fitur yang diberikan. Tapi semua kembali ke selera ya. Dan ada info yang beredar bahwa sampai saat ini Poco X3 sudah mendapatkan sertifikat TKDN yang berarti bakal resmi lagi nih di Indo. Oke, segitu aja dulu first impressionnya dan tunggu video review dari HP ini ya. Oh ya, untuk Moxmania semuanya jangan lupa subscribe channel ini agar kita lebih berkembang lagi. Oke, Volken di sini. Ciao.